Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mendengarkan Mars SMS. Aku berdiri jadi pandu hidup Indonesia Raya, merdeka, merdeka. MSI Kabupaten ini kami untuk menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh yang sudah berpartisipasi untuk kegiatan kami ini. Dengan diadakannya musyawarah daerah SMSI Kabupaten ini, harapannya kita ke depan media yang ada di Indramayu menjadi media yang berkualitas. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka acara Musda, dan mungkin Pak Kadis dari kantor bertanya-tanya kenapa Musda SMSI tempatnya di Hargelis, dengan pertanyaan besar, dan mungkin menjadi pertanyaan dari teman-teman milik media, wartawan, juga termasuk Bapak Kuwu, apa sih yang dibanggakan dari Harkulis? Yang pasti SMSI Kabupaten Indramayu turut serta mengawal pemekaran Indramayu Barat. Ini adalah konsensus kami. Artinya visi REA ada bagian daripada tugas fungsi Bupati untuk bagaimana menyelesaikan persoalan Indramayu Barat. Termasuk hadirnya kami di Musda yang kedua ini, salah satu turut andil bagaimana SMSI akan terus berdampingan dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mewujudkan implementasi keinginan besar, kontrak politik, janji politik pemerintah pada saat kampanye, bagaimana Indramayu Barat itu sudah sampai di mana, maka kami hadir di Indramayu Barat untuk bersama-sama dengan masyarakat Indramayu Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya pada momentum hari ini mungkin kami juga perlu menyampaikan kepada masyarakat Indramayu bahwa SMSI itu Serikat Media Cyber Indonesia merupakan organisasi pemilik media online. Ini perlu digarisbawahi. Jadi SMSI bukan organisasi personal individu, tetapi pemilik media online. Di dalam keanggotaan SMSI jelas bahwa ketika masuk menjadi bagian daripada SMSI Kabupaten Indramayu, mereka memiliki perusahaan pers yang berbadan hukum. Maka ketika ada anggota SMSI yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki perusahaan pers, itu tidak bisa masuk dalam kategori anggota SMSI. Sejak 2017 SMSI lahir, dan alhamdulillah 2020 SMSI menjadi bagian daripada konstituen Dewan Pers. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga besar SMSI Kabupaten Indramayu, karena SMSI Kabupaten Indramayu turut menyumbang proses verifikasi yang dilakukan pada tahun 2020, sehingga SMSI resmi pada bulan April dijadikan sebagai konstituen Dewan Pers. Maka tidak ada lagi Bapak dan Ibu sekalian, seluruh khalayak masyarakat Kabupaten Indramayu, keraguan sedikit pun terhadap SMSI Kabupaten Indramayu, di mana kita dilindungi oleh undang-undang perkumpulannya. Kita juga sudah disahkan sebagai konstituen Dewan Pers, di mana tugasnya adalah merumuskan bersama pemerintah untuk bagaimana memperjuangkan perjalanan proses dinamika pers Indonesia. Maka pers Pancasila, SMSI menjadi jargon yang paling utama
bagaimana kita sebagai pelaku dunia usaha pers bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Indramayu khususnya dan umumnya pada masyarakat Indonesia. Kiranya pada pertemuan kali ini juga kami mengajak kepada masyarakat agar bagaimana kita bisa peka terhadap informasi-informasi yang beredar hari ini. Karena bisnis perusahaan pers sudah mulai terpinggirkan dengan maraknya informasi-informasi yang dikelola oleh media-media sosial. Maka ini menjadi satu tugas utama yang paling berat bagi keluarga besar SMSI Kabupaten Indramayu untuk senantiasa terus memberikan informasi positif kepada masyarakat, terus mengabarkan informasi-informasi aktual kepada masyarakat, sehingga nanti kepada mitra-mitra kita yang sudah membangun bersama SMSI Kabupaten Indramayu ini, baik pemerintah daerah, baik BUMN, baik BUMD maupun yang lainnya, ini menjadi satu kolaborasi yang positif untuk bagaimana mewujudkan visi Indramayu yang lebih baik. Kepada kawan-kawan sekalian, para pemilik media yang nanti akan bergabung setelah pelaksanaan Busda ini, mudah-mudahan bisa menyesuaikan diri bagaimana kita bersama-sama membangun ekosistem bisnis perusahaan di Kabupaten Indramayu. Banyak sekali media-media online di Kabupaten Indramayu yang sudah berdiri di Indramayu. Kemarin waktu OKK juga kita sudah tercatat ada 38. Kemudian sekarang di SMSI sudah ada 9. Nanti yang baru ada 15. Mudah-mudahan ini juga dapat terus bersinergi dengan mitra-mitra SMSI sehingga ke depan target dan harapan kita semua menjadi harapan yang kita inginkan secara bersama-sama. Kiranya berkenan Bapak Kepala Dinas Kominfo untuk membuka acara ini, dan kami mohon arahan, dukungan dari Sekretaris Jenderal SMSI Pusat pada Bapak Haji Makali untuk memberikan arahan-arahan yang positif sehingga berlangsung musyawarah daerah yang hari ini kita gelar dan kita laksanakan menjadi sebuah manfaat untuk kemajuan perusahaan pers di Kabupaten Indramayu. Yang terpenting adalah mari kita bersama-sama mengusung SMSI Kabupaten Indramayu untuk lebih baik pada periode yang akan datang. Terima kasih atas dukungan partisipasi dari semua pihak yang telah mendukung acara ini, terutama dari pihak tempat ini yang sudah memberikan fasilitas kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua. Sungguh luar biasa dalam musda musyawarah kabupaten SMSI di Indramayu, kita semuanya bisa hadir di sini dan memenuhi ruangan menjadi sebuah tonggak bahwa pilar keempat demokrasi masih terjaga dan tetap kompak. Pilar keempat, dan itu sudah digariskan sejak Indonesia ini berdiri. Sejarah Indonesia dan bangsa tidak pernah lepas. Kemajuan besar bangsa ataupun negara di dunia ini tidak pernah lepas dari pers. Kemerdekaan tidak pernah lepas dari pers. Sehingga setiap tahun kita memperingati Hari Pers. Bahkan dalam waktu dekat Dewan Pers juga bersama konstituen termasuk SMSI akan menggelar kebebasan pers sedunia, Freedom Pers, dan akan digelar di Jakarta. Bahwa ini menjadi bukti bahwa salah satu hari ini digelarnya musyawarah ini kan agenda rutin setiap pergantian periode, 3 tahun untuk kabupaten, 4 tahun untuk provinsi, dan 5 tahun itu adalah ajang evaluasi dan membangkitkan spirit. Termasuk saat ini hari Senin kemarin tanggal 20 April saya mewakili SMSI Pusat untuk hadir di Dewan Pers membahas tentang dana jurnalis. Apa perlu dana? Dengan adanya gempuran perkembangan teknologi, media saat ini tidak baik-baik saja. Sehingga disinilah Dewan Pers maupun negara harus hadir untuk berlangsungan media di masa yang akan datang. Sehingga sekarang dibangunlah sebuah komitmen bersama kalangan pers Indonesia untuk menggalang dana jurnalis yang akan dibuat melalui peraturan Dewan Pers atau Perpres maupun peraturan Dewan Pers yang kemudian
mengamanatkan kepada yayasan untuk mengelola dana jurnalis di Indonesia, baik itu dari dana negara, dari sponsor, dari donatur, termasuk dunia, masuk dalam kantong dana jurnalis untuk keberlangsungan pers di Indonesia, termasuk di Indramayu. Saya melihat bahwa peran Diskominfo ketika habis Lebaran menggelar halal bihalal, bahkan membagi-bagikan abontorial, walaupun rasanya belum semanis anggur, tapi minimal ada kersem yang manis buat teman-teman pers. Itu membuka Diskominfo masih bersama pers. Ini saya apresiasi dan mudah-mudahan ditiru oleh Diskominfo lain di kabupaten se-Indonesia. Karena apa? Karena tadi ketika ketua memberikan sambutan, saat ini kita sudah banjir informasi dengan adanya media sosial. Bahkan kecepatannya pun juga bisa mengalahkan media ketika sebuah peristiwa terjadi, kriminalitas ataupun lainnya, itu media sosial lebih cepat. Jadi kita ibaratkan sebagai gelombang air yang begitu banjir terhadap bumi ini dengan informasi, tapi tetap dibutuhkan air mineral. Begitu banjir air bah masuk ke daerah Indramayu misalnya, begitu air hujan turun, begitu derasnya informasi, tetap orang akan mencari air yang sehat, akan dicari oleh masyarakat. Walaupun airnya banyak, dari sungai yang melimpah, dari hujan turun, semuanya air. Dari media sosial informasi, dari omongan orang informasi, tetapi tetap akan dibutuhkan sebuah berita atau informasi yang sehat. Itulah keberadaan pers Indonesia termasuk di SMSI ini. Saya yakin kalau posisi pers seperti air mineral yang sehat, walaupun banyak air, dia akan tetap dicari dan harganya mahal. Kalau air galon 3.000, kalau yang botolan aqua sudah 3.000. Berbeda, sama-sama air. Sama informasi itu, media sosial beritakan dengan gratis, tetapi ketika itu tidak akurat, orang tetap masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan objektif. Siapa dia? Pers salah satunya yang tergabung dalam SMSI. Itu yang yang kedua, saat ini negara sudah sepakat dengan masukan dari kalangan pers termasuk Dewan Pers untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Dan hari Kamis besok saya kembali mewakili SMSI menghadiri acara pembahasan Kementerian Hukum dan HAM membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta yang di dalamnya bahwa karya jurnalistik menjadi hak cipta yang bisa mendatangkan income buat pers di Indonesia. Luar biasa lagi kan, boleh dicek di Google Apple-nya bahwa karya jurnalistik saat ini sudah kita perjuangkan menjadi bagian dari sebuah hak cipta. Ketika sudah diberitakan salah satu media diambil oleh media lain, atau informasi yang diambil oleh pihak akun digital misalnya seperti TikTok, YouTube, Facebook, itu bisa ditagih oleh media bersangkutan karena karya mereka adalah hak cipta yang punya nilai. Ini yang harus menjadi sebuah harapan baru. Jangan pernah kecil hati teman-teman pers, baik itu yang sudah menjadi anggota SMSI maupun baru calon. Saya berharap tetap semangat. Musda ini nanti akan melahirkan pengurus baru, kemudian membuat program baru, bersinergilah dengan pemerintah daerah, bersinergilah dengan kepolisian, bersinergilah dengan semua elemen masyarakat, karena pers berdasarkan amat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 9 adalah sebagai mitra, baik sebagai pilar pembangunan maupun pilar yang keempat, demokrasi. Amanat ini sangat luar biasa buat teman-teman. Itu yang teman-teman pahami. Jangan pernah takut pers seperti apa ke depan. Saya yakin ketika teman-teman pers, CEO, pemilik, owner media punya hati yang tulus bahwa kita memberikan informasi yang objektif, memberikan misi yang mulia untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, insya Allah Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan pers tetap maju dan sejahtera bagi teman-teman wartawan. Harus hadir negara ini untuk mempertahankan pers, keberlangsungannya. Kata Ketua SMSI Indramayu, bagaimana menciptakan pers yang berkualitas. Kata Ketua Panitia HPN, berkualitas itu sederhana tapi sulit diwujudkan kalau tidak dari hati untuk mewujudkannya.
Dan negara harus hadir menganggarkan biaya. Tanpa ada sebuah anggaran dari pemerintah, belum tentu keberlangsungan itu akan mudah diwujudkan. Pilar keempat itu sering saya sampaikan. Ketika pilar pertama, legislatif, negara menghadirkan legislatif untuk mengkritik saja digaji oleh negara. Dewan itu digaji oleh negara untuk mengkritik pemerintah. Kemudian hadir pemerintah melaksanakan pembangunan, digaji oleh negara. Pilar yang kedua adalah pemerintah atau eksekutif bahasanya. Yang ketiga, pilar demokrasi dan pembangunan adalah siapa? Yudikatif, baik kejaksaan, polisian, penegak hukum, itu dianggarkan oleh negara. Pilar keempat, PES, apakah negara hadir di APBN untuk membiayai? Ini yang harus dikoreksi dan negara harus menganggarkan biayanya untuk kepentingan PES. Karena pilar yang keempat. Kalau semuanya pilar itu bersendiri, maka bangsa yang besar, daerah yang besar, termasuk pemekaran Indramayu Barat akan mudah diwujudkan kalau 4 pilar itu bersatu. Harapan saya sebagai sekjen hadir di musyawarah daerah atau musnab ini adalah teman-teman semangat, yakinlah bahwa dunia pers ini punya misi mulia, dan jadilah mitra yang positif bagi pemerintah daerah maupun dari penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian maupun yang lain. Karena itu amat undang-undang, sampaikan informasi yang baik, itu undang-undang. Kedua, lakukanlah edukasi, itu dalam undang-undang pers. Yang ketiga, berikan kontrol, pengawasan yang baik dan konstruktif. Hatari itu bahwa kontrol sosial, tidak ada negara yang besar tanpa kritik. Negara saja sudah menggaji anggota dewan untuk mengkritik pemerintah. Dan sekarang pers mengkritik tidak digaji, tapi tetaplah dengan semangat bahwa ini bungkus mulia untuk kemajuan bangsa. Dan Bapak Bupati juga mengucapkan selamat kepada SMSI yang pada hari ini melaksanakan musdanya. Semoga musda yang diselenggarakan akan menghasilkan pengurus baru yang berkualitas. Kami dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mewakili Bupati menyampaikan musyawarah daerah SMSI Kabupaten Indramayu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semua. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dimudahkan jalannya, segala urusannya, dan mendapatkan kemudahan kita semua dan juga kedua orang tua kita semua dalam rangka untuk menjalani hidup ini sebagai hamba. Dengan bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillah. Oke, siap, siap 3, 2, 1. 3, 2, 1.